Nggak bisa ya? Di HP ini lebih susah ya. Belum Mas ya? Oke, natur ilahi, natur manusiawi. Pak Yohanes belum masuk. Loh, mati ya? Kalau saya pindah mati deh. Ini. Oh, aneh. Oh, berarti di situnya nggak nangkep ini, bisa mindah. Kita buka. Ini harus bawa ini saya. Saya punya sih tripodnya. Tinggal pasang. Oke. Oke, hari ini kita belajar sifat natur Kristus ya. Ini udah saya rekam. Ini nanti kita buka, coba kalian baca, kalian yang baca aja ya. Kisah 2:31. Kisah 2:31. Ya. Oke, selamat bergabung Pak Yohanes. Selamat siang, Pak. Kita mempelajari hari ini tentang kristologi sifat natur Kristus sebagai manusia dan sebagai Allah. Ya. Sedaging, sedarah, setubuh dengan kita. Ya, coba dibaca tadi. Kisah pasal 2 ayat 31. Bentar ya. Nah ini, saya ulangi ya. Perhatikan baik-baik. Kisah 2, betul ya? Ayat 31. Karena itu, Daud yang melihat hal ini sebelumnya, ia berbicara tentang kebangkitan Kristus. Bahwa, perhatikan, ia takkan ditinggalkan di dunia orang mati dan tubuhnya tidak melihat kebinasaan. Nah, bahasa aslinya itu dagingnya. Ya, dagingnya. Jadi bukan somanya, tapi dagingnya. Ya. Daging. Jadi daging itu artinya ya manusia sungguh-sungguh ya. Dan itu penting sekali. Kenapa? Menyatakan kemanusiaan Kristus. Jadi mati bukan pura-pura, mati bukan diganti orang seperti dugaan orang-orang agama lain kan. Kristus itu mati digantikan oleh Yudas atau siapapun. Kita tidak memiliki iman seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan Daud itu tidak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa dia dikatakan Daud yang melihat hal ini sebelumnya? Dengan apa ini? Berbagilah engkau yang percaya, tapi tidak tanpa apa? Masih ingat nggak? Yang dikatakan setelah, ya Tuhanku Allahku, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Daud ini melihat nggak? Daud yang melihat hal ini sebelumnya, dia lihat Tuhan Yesus? Enggak. Tapi pakai apa dia melihatnya? Iman. Daud, Musa, Abraham, lihat Tuhan Yesus semua.
Makanya ada orang ngomong dengan saya, Pak, Bapak itu ngajarnya salah. Kenapa salah? Mana bisa Musa lihat Tuhan Yesus? Yesus kan baru lahir setelah berapa ribu tahun. 1000 tahun setelah Musa kan. Abraham apalagi? Berapa ribu tahun lagi lebih ke belakang. Loh, saya nggak tahu. Alkitab tulis jelas kok. Daud yang melihat hal ini sebelumnya. Jadi sebelum Yesus datang, Mesias itu, Daud itu sudah melihat. Dengan apa? Dengan mata imannya. Bukan dengan lihat Yesusnya lahir gitu. Enggak. Itu nggak mungkin. Ya. Dan perhatikan baik-baik. Ia berbicara, Daud, ya, sebelumnya ia berbicara tentang kebangkitan Kristus, bahwa ia tak akan ditinggalkan di dunia orang mati dan tubuhnya tidak melihat kebinasaan. Jadi ia berbicara tentang kebangkitan Kristus, bahwa Kristus tak akan ditinggalkan di dunia orang mati dan dagingnya, tubuhnya tidak melihat kebinasaan. Nah, jadi kenapa ini penting? Yesus yang manusia sejati dan dia manusia yang satu-satunya bangkit dan tidak terkena maut, itu hanya Tuhan Yesus. Dia yang sulung dikatakan. Ayat 32, Yesus inilah yang Allah bangkitkan dan kami semua adalah saksi tentang hal itu. Jadi semua menjadi saksinya kan, Yesus bangkit. Oh ini saya melihat, oh ini aku datang gitu kan. Damai sejahtera Allah, murid-murid kaget semua. Nah itu tubuhnya yang bisa dilihat. Kalau roh kita nggak bisa lihat. Ya, roh itu bisa dirasakan, bisa didengar, tapi nggak bisa dilihat. Jadi hati-hati dengan dunia roh, dunia setan dan dunia kegelapan. Kenapa? Itu bisa dirasakan. Tahu ini sapu lidi ditaruh. Jalangkung gitu kan? Tahu? Pernah tahu? Dengerin kan? Saya mainan waktu kecil, gitu kan? Nggak bisa. Berapa kali nggak bisa. Kalau kita sungguh-sungguh jalangkung, wah, seperti berdiriin oleh teman saya itu kan. Atau itu orang NTT itu gimana itu? Waktu kecil kan, wah, gitu, dilepas, berdiri. Nggak kena gravitasi, nggak jatuh deh. Bisa berdiri. Itu sapu lidi. Kita langsung lari semua. Yang diri dia. Makanya jangan memanggil dunia roh. Karena itu bisa. Kan itu ahli-ahli sihir semua kan dunia roh. Firaun juga sama. Dan dia bisa ini ya. Tongkat. Ya kan? Musa lepasin tongkatnya. Harun lepasin. Jadi ulang. Dia kayak. Nah, orang-orang ahli sihir Mesir ambil tongkatnya juga, dia lepasin. Ular juga. Dari mana dia bisa? Apa bedanya orang Mesir itu dengan Musa? Sama-sama hebatnya kan? Tongkat jadi ular, dia jadi ular, juga jadi ular. Atau mungkin itu tipuan ke orang pesulap itu kan? Dia sudah bawa tongkatnya dilempar, dia diambil gitu kan? Nggak tahu gitu. Ularnya dilempar, tongkatnya tiba-tiba gitu kan? Kita nggak tahu cara gimana. Tapi kalau sihir itu bedanya dengan sulap itu apa? Sihir pakai kuasa kegelapan. Sulap enggak, kepintaran. Tangan gini hilang gitu. Padahal orang itu ditipu kan. Padahal orang nggak tahu ini gini nggak, lihat tangan yang dilepas ini. Nah itu menyatakan bahwa Kristus betul-betul adalah daging dan bisa dipegang, bisa dipeluk, bisa diraba, bisa dilihat dan bisa dibunuh. Ya. Oke. Nah di sini kita belajar ya tentang sedaging di dalam Kristus. Nah, kita lihat dagingnya itu tidak mengalami kebinasaan, ditulis dalam Roma pasal 1 ayat 30. Roma pasal 1 ayat 3 ya, coba kita lihat ya. Roma pasal 1 ayat yang ketiga. Mana? Roma Korintus. Roma pasal 1 ayat ketiga. Nah, perhatikan ya. Ayat 1 baca ya. Paulus, hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul, dikhususkan bagi Injil Allah yang telah Allah janjikan sebelumnya. Melalui siapa?
melalui nabi-nabinya dalam kitab suci. Sama kan tadi yang kita baca, Lukas 24, bahwa pusat daripada seluruh kitab suci itu adalah Yesus Kristus. Berita tentang Yesus sebagai juru selamat, dia akan memenangkan seluruh daripada pertandingan iman kita, dan dia yang bisa menghapuskan murka Allah, dia yang bisa menggantikan posisi kita. Nah, itu Injil, berita Injil ya. Nah, sebelumnya sudah dijanjikan melalui nabi-nabi dan di dalam kitab suci. Yang ketiga, tentang anaknya yang menurut daging lahir dari keturunan Daud. Kenapa dikatakan menurut daging? Karena dari jalur kedagingan tubuh manusia, dari nenek moyangnya yaitu Daud, terus kemudian menjadi keturunan melahirkan Yesus Kristus. Itu dikatakan daging. Tidak dikatakan bahwa putra Allah. Coba kamu lihat di dalam Yesaya 7:14 yang ada putra Allah. Kalau di Alkitab saya itu bukan anak ya, bukan manusia, tapi putra. Putra Allah. Yesaya pasal 7. Ya. Nah, perhatikan. Karena itu Tuhan sendiri akan memberi suatu tanda. Ini, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, akan menamai dia Immanuel. Betul ya? Immanuel. Sini. Sebentar, yang pasal yang ada putra Allah. Coba. Pasal 9. Ini kalau saya ini mati nanti. Ini pasal 9. Nah, ini. Yesaya 9:6. Ya. Yesaya pasal 9:6. Nah, perhatikan baik-baik ya. Sesungguhnya seorang anak telah lahir. Nah, perhatikan, seorang anak telah lahir. Anak itu namanya anak manusia kan? Seorang anak atau bayi atau anak lah, manusia telah lahir bagi kita. Nah, perkataan ini beda. Bedanya apa? Seorang putra, nah itu beda. Oh, ini putra saya. Bedanya apa? Yang satu adalah menunjukkan gelar kemanusiaannya, bahwa dia adalah manusia. Yang satu menunjukkan putra, seorang putra. Dan itu bukan melalui darah daging, putra Allah, anak Allah ini. Jadi disebut anak manusia, anak dari daging, Yesus Kristus, Immanuel itu. Tapi keputraan, keanakan Yesus, putranya itu dikaruniakan, tidak dilahirkan. Bisa tahu ya, ini ya, permainan firman Tuhan ini. Jadi Yesus itu anak manusia dan putra Allah. Dikatakan di sini. Putra telah dikaruniakan bagi kita, dan pemerintahan akan ada di bahunya. Namanya akan disebut penasihat ajaib, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Loh, Yesus dengan Bapa kan sama. Jadi Yesus Bapa itu ya sama pribadinya. Tidak. Kenapa tidak? Karena dia waktu dikatakan penasihat ajaib, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, itu gelar, bukan pribadi. Bisa ngerti? Jadi Bapak pribadi, Bapak yang kekal itu ya Bapak itu pribadinya. Raja Damai ya Bapak juga. Yesus juga Raja Damai, Bapak Raja Damai. Roh Kudus juga Raja Damai. Allah yang Maha Kuasa ya Allah Bapak juga. Dia juga. Jadi waktu dia sebutkan ini penasihat ajaib, Allah yang Maha Kuasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Yesus itu memiliki gelar juga, dia adalah Bapak itu sendiri. Bapak dan aku adalah satu. Bisa ngerti? Jadi ini bukan pribadi yang lain, bukan, karena ini adalah gelar, nama. Raja Damai, penasihat ajaib, Bapak yang kekal. Dan Yesus itu salah satu gelarnya adalah dia juga seorang Bapak yang juga yang dari kekekalan. Kenapa? Karena dia bukan Bapak secara statusnya, bukan. Dia mendapatkan gelar juga, aku dan Bapak adalah satu. Iya, Bapak itulah adalah aku. Akulah Bapakmu.
Jadi perumpamaan anak terhilang itu, nah di sini ya, banyak perdebatan. Bapak itu siapa? Allah Bapa, bapaknya orang-orang itu, atau Yesus, atau siapa? Dalam cerita anak terhilang itu Bapak itu siapa? Mewakili siapa? Kalau yang bungsu kan mewakili kita semua, bukan orang Israel. Yang berdosa balik kan. Nah yang sulung ini orang Israel yang bersama dengan Tuhan selalu. Nah bapaknya ini siapa? Saudara, kita harus tahu. Waktu Tuhan Yesus menceritakan itu semua, dia sedang menyatakan bahwa seluruh kitab suci berpusat pada siapa? Pada dirinya. Jadi perumpamaan pun pusatnya siapa? Ya dirinya. Jadi dirinya berlaku sebagai Bapak yang kekal itu. Bisa menangkap. Jadi Bapak itu adalah ya Yesus sendiri. Kenapa? Karena ya itu tadi. Dalam Lukas pasal 22, 27, 29, Lukas 24, 37, 44, 45. Itu kan jelas bahwa seluruh kitab suci, seluruh cerita ada di Alkitab Taurat dan semua termasuk perumpamaan yang diajar Tuhan Yesus. Semua berpusat pada siapa? Pada Allah sendiri, pada dirinya. Dan bukan pada yang lain. Ya, siapakah yang memisahkan domba dari kambing, gandum dari ilalang? Siapa? Saya tanya. Siapa yang memisahkan itu? Kau tahu ini gandum, ini ilalang, ini kambing, ini domba. Gadis ini bijaksana, gadis yang bodoh. Nah, siapa tuannya ini? Yang punya hak untuk memisahkan. Punya hak untuk mengatakan kamu selamat, kamu nggak selamat, kamu keluar, kamu masuk. Siapa? Ya Tuhan Yesus sendiri. Jadi pusat perumpamaan itu siapa? Kristus. Pusat Alkitab siapa? Kristus. Jadi kita langsung kalau menerjemahkan dan menafsirkan, mengkhotbahkan perumpamaan Tuhan Yesus, itu pusatnya pada siapa ceritanya? Bukan pada bangsa Israel, bukan pada kita, bukan. Pada siapa? Hati Bapa yang begitu baik. Seorang raja yang mengundang engkau. Seorang tuan, seorang majikan. Nah itu semua menggambarkan siapa? Allah di dalam Kristus, dalam dagingnya. Ya, oke ya, ini bisa tahu ya. Jadi saya ulangi, sesungguhnya seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra, nah tidak dilahirkan, telah dikaruniakan bagi kita, dan pemerintahan akan ada di bahunya, namanya akan disebut penasihat ajaib, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi bisa nangkep ini ya, alasan-alasan kenapa kita mengaku Yesus itu manusia seutuhnya dan dia adalah Allah seutuhnya, Tuhan seutuhnya. Ya, karena di dalam penjelasan kita tahu bahwa penjelasan itu membedakan antara anak manusia dengan putra Allah. Ya, jadi putra tidak pernah dilahirkan, putra kekal selama-lamanya. Jadi Bapa dan anak itu hubungannya kekal. Nah, waktu jadi daging, nah anak manusia Kristus Yesus itu namanya. Nah, itu baru disebut sebagai manusia Kristus Yesus. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, di dalam konsili Kalsedon atau Efesus ya khususnya, Kristus diakui sebagai Allah dan juga manusia, dan itu tidak pernah terpisahkan naturnya. Jadi segala penjelasan tentang Yesus, apakah dia lahir, dia mati, dia bangun, dia disiksa, Allah dan manusia Kristus itu tidak terpisahkan, walaupun bisa dibedakan dan bisa berperan satu sama lain, tapi tidak bisa dipisahkan. Ya, pemisahan itu satu-satunya pada saat Yesus mati di kayu salib. Anak dan Bapak berpisah, tetapi sifat pribadi Kristus dengan dua natur, dia sebagai manusia dan dia sebagai Allah, itu tidak pernah berpisah. Contoh gitu ya. Semua agama kan mengatakan bahwa yang mati itu Yesus, itu manusianya. Tuhan nggak bisa mati. Tuhan bisa mati nggak? Tuhan nggak bisa mati. Yang mati apa ya? Manusia dagingnya Tuhan Yesus. Itu pun tidak binasa, artinya tidak membusuk. Dagingnya tidak membusuk. Itu ada di Kisah Para Rasul juga. Jadi dagingnya tidak binasa, itu artinya tidak membusuk. Jadi kalau kita mati taruh kubur gitu ya, 2 jam mulai membusuk, ya kan? Dan mulai 7 jam sampai 1 hari kita mulai hijau kuning. Nah, jadi kayak racun itu kan. Dan dari hijau kemudian mulai bentuk gelap, coklat kemerah-merahan, terus kemudian
tambah gelap jadi hitam. Dan hitam itu sudah kira-kira 3 bulan. Dan kemudian membusuk. Hitam itu membusuk, kemudian sampai lebih dari 4-6 bulan itu hancur dia. Jadi enzim dan tinggal tulang semua. Gitu kan? Jadi tulang semua. Jadi Tuhan Yesus 3 hari itu pasti membusuk. Siapa lagi yang mati dibangkitkan Tuhan yang membusuk? Lazarus itu harusnya membusuk kan, orang ngomong waktu dibuka itu kan. Jadi waktu Yesus sebelum membangkitkan, mayat itu masih bau, teman. Dan waktu dibangkitkan Tuhan Yesus, bau nggak? Ya enggak, bau kan mati kan. Mau dia bangkit berarti kan seger. Terus dia berjalan. Masih di mumi. Di botengnya itu di belakang. Oh enggak, ada tertentu. Belum tentu di belakang. Ya, kalau yang orang kaya, ya kan orang kaya. Kalau ini enggak dia. Nah, udah dibuka. Nah, yang buka siapa nggak tahu kita kan. Pasti murid-murid Tuhan Yesus. Tapi mereka lari semua. Begitu tahu mereka terkejut. Dan digambarkan dalam lukisan-lukisan itu bagus. Hanya Tuhan Yesus kena Lazarus. Yang lain pada nyumput semua. Kenapa? Ya takut kan. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi Kristus Allah dan manusia itu ayatnya sudah jelas semua ya. Nah, siapa yang menyangkal ini dari abad pertama kedua? Itu banyak sekali. Namanya Ebionit, menyangkal bahwa Yesus tidak ilahi. Ilahinya itu diberi oleh Yahweh atau Bapa. Nah, ini termasuk aliran Arianisme yang di dalam itu ya, Arianisme, Saksi Yehova dan Yahweisme. Dan itu banyak di gereja. Pendukung pendetanya itu ada pendetanya sendiri ya. Dulu kalau saya namanya Pak Christian, terus kemudian Pak Stephen atau siapa, banyak itu ya, pendukung aliran Yahweh, dan itu adalah aliran yang sesat. Ya, kita katakan sesat kenapa? Karena tidak mengaku Yesus sebagai Yahweh. Ya, Yesus itu hanya di bawah Tuhan. Dia manusia yang sakti aja, manusia yang baik saja. Ya. Saksi Yehova tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Arius juga sama, tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya, jadi nenek moyang Saksi Yehova itu namanya Bapak Arius, kakek Arius, Arianisme namanya Arius. Dan juga kalau lebih ke dalam lagi, pahamnya itu namanya Ebionit. Ya, Ebionit itu pemahaman bahwa Yesus bukan Allah. Dia hanya manusia. Dia punya kuasa diberi oleh Allah. Ya, jadi bukan dia. Seperti Rasul-Rasul bisa buat mukjizat, Tuhan Yesus juga sama bisa membuat mukjizat. Sama Tuhan Yesus dengan Rasul-Rasul. Oh, sama-sama bisa bangkitkan orang mati, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa sama. Apa bedanya? Orang buta bisa, orang lumpuh bisa. Paulus, Petrus bisa lakukan itu semua. Jadi Tuhan Yesus bukan Tuhan. Dia cuma dikasih kuasa aja. Ya, di situ. Nah, mungkin perlu kalian perdalam apa bedanya mukjizat pendeta-pendeta sekarang dan Tuhan Yesus. Ini ada apa? Satu pertanyaan di YouTube saya ada. Gitu ya. Jadi mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain dan hanya Tuhan Yesus bisa lakukan. Dan orang lain tidak melakukan. Pernah nggak kamu lihat ada tsunami, ada pendeta di depan tsunami? Diam enggak. Tsunami-nya diam. Ada nggak? Jangan kan gitu, belum sampai tempatnya udah lari dia, ya kan? Udah sirine, udah lari semua orang. Nah ini pendeta hebat ini datang, sirine nyala, semua lari, dia datang ke sirine itu, dia datang ke laut, dan waktu laut bergelombang besar itu, dia katakan diam, terus lautnya betul-betul diam, ya kan? Numplak ke dia semua. Diam. Nah, saya tanya, ada nggak mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, manusia lain selain Tuhan Yesus yang bisa lakukan? Banyak. Contohnya apa? Lazarus yang mati 3 hari. Ada di Afrika pendeta Ayedi Tapu atau siapa namanya lupa. Dan juga ada TB Yosua sudah mati kan. Itu didoain tetap mati dia.
pernah bangkitkan orang mati. Jadi orang mati dibawa. Orang mungkin sekarat ya, mati dia, mati. Terus dibawa. Orangnya masih muda gitu. Jas-jasan putih. Dua sampai bisa. Juga itu sama. Yesus waktu bangkitkan orang mati, dia perlu nggak lama? Oh gitu. Bangkit ya. Lazarus bangkit. Nggak usah, kamu nggak datang, Tuhan Yesus nggak datang. Sembuh bisa nggak? Bisa. Anak perwira itu kan sekarat. Mati anaknya. Terus pegawainya datang kan ngomong anakmu mati. Dan Tuhan katakan imanmu. Nah, begitu dia balik, anaknya hidup. Jam berapa hidupnya? Nah, itu kan tahu. Berarti 2 operasi Tuhan Yesus ngomong anak siapa? Anaknya datang. Ada nggak pendeta doa seperti ini? Nah ya saya tanya. Nggak usah datang. Kita ngadakan kebaktian KKR penyembuhan. Nggak usah datang yang sakit semua di rumah semua. Kalau nama Tuhan Yesus bangkit semua, sakit semua sembuh. Sembuh semua. Nah, kamu Tuhan Yesus. Ya kan? Bahkan bayangan pun nyembuhin. Sapu tangan nyembuhin. Itu ada pendeta GBPS itu pakai sapu tangan. Pakai jas ya. Ya kan? Nah, saya tanya sekarang. Apa yang nggak bisa dilakukan oleh orang lain dan hanya Yesus lakukan? Itu berkaitan dengan dampak dosa yang mematikan. Contohnya, maut, kerusakan alam semesta, terus kerusakan roh. Itu nggak bisa. Jadi orang orang gila itu ODGJ ya. Yang sekarang bukan masalah gitu kan. Ya kan? Gitu kan. Nah, orang-orang seperti ini, kita pernah nggak ada orang kesembuhan orang gila aja semarah gitu? Ada nggak? Ada nggak orang buta sejak lahir seperti Tuhan Yesus kan ada buta sejak lahir, kemudian dia bukan hanya buta, dia juga kerasukan gitu kan semua. Terus kemudian bisa nggak disembuh? Nah, kebanyakan orang sembuh itu apa? Penyakit-penyakit yang sakit jantung, sakit pinggang, sakit apa gitu. Tapi orang buta yang tadi saya cerita itu, yang dari Afrika, kan bangkit kan? Anak itu bangkit, anak muda itu. Tiba-tiba matanya merah. Orang sakit semuanya. Nipu. Ditangkap akhirnya. Dimasukin penjara. Nipu, ditangkap. Ada yang alamannya. Iya. Ada saya pernah lihat juga mujizat dari siapa ya? Saya lupa. Itu di pada KKR di Afrika itu kan luas kan ya. Nah di situ. Terus mereka KKR terbuka. Terus minta hujan, didatang hujan. Hujan terus. Hujan. Wah, orang-orang banyak yang percaya Tuhan Yesus semua. Nah, saya tanya, bisa nggak orang datang hujan? Bisa. Elia bisa datang. Dia ngomong ini roh Elia datang hujan. Terus saya tanya, fungsinya Elia dengan dia beda. Fungsi Elia untuk apa? Hujan yang Elia datangkan dan hujan yang dihentikan. 3 tahun tidak akan datang hujan kan? Bahkan hujan gitu kan. Kenapa? Itu ada kaitannya. Sedangkan orang ini kaitannya dengan apa? Dengan kuasa Tuhan dengan siapa? Nggak ada maksudnya, nggak ada tujuannya. Cuma dia nyatakan bahwa Tuhan punya kuasa. Nah itu semua mujizat semua nggak bisa kita adili dengan mata kita. Karena itu tipuan atau tidak nggak tahu. Tapi yang punya kuasa tahu semua. Oh ini ikut saya kalau saya setan kan. Wah ini saya. Tuhan Yesus, itu bukan saya. Di dunia roh kita nggak tahu. Tapi dari hasil buahnya kita tahu. Karena pohon baik pasti buahnya baik. Oke, KKR yang luar biasa hebat. Buahnya mana? Coba. Kita KKR 50 tahun. Orang percaya kok nggak ada sampai hari ini. Kok malah banyak orang Kristen berzina. Di Afrika itu banyak orang Kristen yang berzina. Terus minum-minum mabuk-mabuk, termasuk yang di Papua kan gitu kan. Banyak seperti kan. Dan tidak pernah kehilangan kebudayaan yang rusaknya itu nggak pernah. Dan sama aja. Nggak ada perubahan. Nah itu yang uji siapa? Bukan kita. Baptisan api itu akan
menjadi baptisan yang paling puncak. Tuhan katakan, aku tidak akan lagi membunuh mereka dengan air bah, tapi akhir zaman dia akan menghantam kita semua dan akan menggulung dunia dengan hujan belerang. Jadi kita ini sedang tunggu apa? Hujan api. Ya, oke. Kita masuk lagi ya. Natur Tuhan Yesus. Nah, kita belajar selanjutnya. Saya tidak bahas satu-satu tentang ajaran-ajaran sesat yang banyak ya, variasinya. Nah, perhatikan ya. Arianus itu mengatakan begini, selain dia tidak percaya Tuhan Yesus adalah manusia, Yesus itu diciptakan. Jadi bukan pencipta, bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia itu manusia dan dia bisa mengalami kematian. Pasti manusia, bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa mati dan manusia pasti mati. Nah, terus kemudian Athanasius itu melawan Arianus ya dan mengatakan bahwa itu perbuatan sesat. Nah, terus ada monofisit. Ajaran monofisit yang dibawa oleh Eutychus, bapak gereja sebenarnya atau teolog, mengatakan bahwa natur Tuhan Yesus yang manusia dengan ilahi itu yang kuat yang mana? Kalau yang kuat natur manusianya, dia itu mengalami penderitaan-penderitaan. Kalau natur yang kuat itu Tuhannya, dia mengalahkan semua kelemahan-kelemahan dan siksaan dan semuanya termasuk kematian. Jadi Eutychus itu mengatakan bahwa Yesus itu bisa mengambil peranan A, B, A atau B manusia atau Tuhan. Nah, di situ. Jadi pribadinya sifatnya cuma satu, cuma dia menggunakan saja. Nah, itu Eutychus. Dan kita tidak percaya ini. Karena itu dikecam dan dikutuk oleh Konsili Kalsedon 451. Oleh Konsili Efesus 420 lebih. Ya, jadi Kristus menjadi pribadi yang tidak memiliki satu kesatuan sifat ilahi manusia dan dia adalah Allah sendiri. Kenapa ini penting? Karena kalau kita tidak menerima Kristus sebagai Allah dan hanya manusia, maka seluruh pekerjaan Kristus itu tidak akan sempurna. Kalau kita hanya menerima Kristus itu adalah Allah dan bukan manusia, maka tidak ada jalan yang bisa menerima murka Allah. Nggak ada. Jadi semua manusia jatuh dalam dosa semua dan binasa semua. Ya, itu. Oke. Nah, beberapa bapak gereja yang teolog-teolog ya, namanya Schleiermacher, yang mengatakan bahwa Kristus bukan hanya ciptaan, tapi dia dianggap sebagai manusia yang ideal. Nah, dari sini kemudian berkembang menjadi manusia yang Superman. Nah, istilah Superman itu pertama kali itu digagas oleh Schleiermacher dan dituliskan oleh seorang bernama Nietzsche. Superman. Dan kemudian dilanjutkan oleh seorang bernama Sigmund Freud. Ya, Sigmund Freud itu bapak modern, bapak psikologi modern yang mengotak-atik jiwa manusia. Maka kamu kalau dites ya, kemarin saya tes kan untuk dosen, tes 625 pilihan soalnya, ya 625, bayangin itu kalau satu soal anggaplah ya 10 detik gitu kan kali 600 itu berapa? 10 detik kalau cepat ya. Itu minimal 1 jam setengah. Minimal. Nah, waktu dites itu, tes itu untuk mengukur kamu jiwamu itu di mana? Waras enggak? Kamu orang edan atau bukan? Dan kamu harus jujur. Kamu ditanya sekarang. Kamu pernah merasakan gelisah enggak mendadak? Pernah? Pernah. Itu gejala gila. Ya. Nah, ini gejala-gejala awal, masih preventif. Terus kemudian satu, pernah nggak kamu berpikir kamu melihat tempat yang jauh dan kamu berada di tempat itu? Ya, pernah, Pak. Pernah ya? Nah, itu namanya kamu mulai halusinasi. Iya. Atau kamu pernah nggak membayangkan kamu kalau mau pacaran dengan orang perempuan seperti ini dan kemudian kamu inginkan dan bisa membentuk itu dalam pikiranmu? Itu gejala-gejala orang mau gendeng. Dan kemudian tindakan-tindakannya diukur semuanya. Nah, itu bapak gereja yang bernama Bapak
teologi modern, terus psikologi modern yang bernama Sigmund Freud itu ngotak-atik ini. Itu berasal dari siapa? Itu Nietzsche. Nah, Nietzsche ini mempengaruhi orang yang paling gila di seluruh zaman, namanya Hitler. Nah, itu tulisan Nietzsche itu mendapatkan sambutan dari Hitler dan dia menjadi orang yang gila, menganggap semua bangsa itu dibinasakan semua, termasuk yang paling dipuji orang Israel, Yahudi, dibantai oleh dia. Berapa orang Yahudi mati? Hampir 4 juta orang. Ditembaki dengan tangan dia, dor sampai dia capek. Berapa ratus itu? Udah capek, wah ini nggak bisa, terlalu banyak orang Yahudi. Akhirnya dimasukkan gas. Supaya cepat mati. Dan itu mayatnya ada di YouTube ya, lihat. Itu orang-orang kurus luar biasa, orang-orang Yahudi. Itu kayak bangkai. Ya, juga. Ada beberapa sih kalau yang Schindler's List itu ya. Ini yang terbaru mau keluar 2021. Oh itu sadis itu. Saya lihat cuplikannya aja, wah gila. Jadi betul-betul tembak itu muncrat gitu. Oh, serem. Ya, oke. Ada satu orang bapak gereja yang bernama Hegel yang menolak tentang hubungan Kristus ini, dua natur. Ya, dia mengatakan begini, pemahaman dia kalau bercampur ya. Jadi kalau dia Allah, dia adalah Allah dan tidak pernah menjadi manusia. Kalau dia manusia, dia adalah manusia dan tidak pernah menjadi Allah. Itu dinamakan panteistik kristologinya. Dan yang transend tidak bisa imanen, imanen tidak bisa transend. Tahu arti transend? Transend itu artinya hal-hal yang di luar daripada pemikiran dan jangkauan kita, transenden. Tapi yang imanen yang bisa ada yang kita pikir yang bisa terlihat itu imanen. Ya. Nah, konsep dalam Filipi pasal 27. Nah, itu yang dipegang oleh Hegel. Dia mengosongkan dirinya. Nah, ini. Jadi dia seorang punya gelar doktornya itu ada 4. PhD-nya itu 4. Ahli apa. Termasuk ahli biblika, perjanjian baru. Itu pinternya minta benar, orang Jerman. Dan dia mengatakan bahwa setelah dia pelajari, nggak bisa. Jadi Yesus bukan manusia, dan dia bukan Allah. Jadi dia siapa? Ya dia pribadi yang bisa jadi manusia, bisa jadi Allah, atau tidak bisa jadi Allah, bisa jadi manusia. Jadi dia ya pokoknya kita anggap dia Allah, jadi Allah. Itu namanya panteistik kristologi. Dan kita bisa menjadi Kristus juga. Di dalam aku di dalam engkau. Betul kan? Alkitab mengatakan Paulus itu kenosisnya mirip dengan Hegelian. Padahal enggak. Kalau Kristus di dalam aku dalam Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku adalah Kristus. Darahku, darahmu, dagingku, dagingmu. Betul. Nah, dari kalimat-kalimat ini, disitulah Hegel nggak bisa memisahkan antara yang materi dan yang bukan materi. Materi bukan materi, bukan Tuhan. Nah, ini harus dibedakan. Jadi gini, dunia materi dan dunia tidak materi. Ada dunia tidak materi, ada dunia ide. Dan dunia roh. Itu dunia. Contoh ya. Sistem yang kita miliki ini, itu bisa gambar ke sana, bisa melihat, bisa Zoom gitu kan, bisa WA. Itu dunia. Dunia digital. Dunia maya, tahu kan dunia maya. Dunia yang memang ada tapi nggak terlihat. Itu namanya itu. Nah, di antara dunia yang tidak terlihat itu kan dunia teknologi kan, yang cyber dan website apa semua itu kan. Dan ada dunia yang tidak terlihat lebih dari itu apa? Dunia roh. Dan kita harus hati-hati dengan itu. Dan di antara semua dunia itu ada dunia yang tidak tersentuh dan tidak terhampiri oleh kita. Kalau dia tidak membuka diri, kita nggak bisa menghampiri dia. Dunia apa? Allah Tritunggal dengan seluruh malaikatnya. Jadi itu dunia lain. Nah, Hegel, Schleiermacher, Sigmund Freud itu dunia lain, dunia pikiran manusia. Dan itu dunia yang fana. Nah, waktu mereka mengerti teologi itu dengan pikiran dunia yang fana ini,
maka dia mengeluarkan teori-teori apa yang membinasakan kita semua. Dan termasuk kebutuhan manusia, hierarki tahu ya. Abraham Maslow tahu. Kebutuhan manusia pertama apa? Makanan. Makan minum. Kedua apa? Kebutuhan ya hidup. Ya kan kayak orang primer, sekunder, tersier, dan kuarter, gitu kan? Dan semua yang lain ke bawah. Nah, akhirnya dari pengertian itu, kemudian kita membuat susunan. Contohnya ini. Kalau Tuhan dalam hidupmu, itu di tempat keberapa? Nomor berapa Tuhan? Saya sering ditanya orang seperti ini. Apalagi anak-anak SMA gitu kan. Wah, disuruh bikin. Nomor 1 siapa? Wah, dia tulis Tuhan Yesus. Enggak? Wah, terus kemudian Mama 3, Papa 4. Dia pikir-pikir temannya dia. Terus 6 adiknya dia. Karena teman dengan adik dekat temannya dia. Terus sampai ke 10 anjing. Ya kan? Anjing, cihuahua, herder, sampai kemudian kelinci gitu kan, atau hamster, atau hamster yang kelinci kecil. Nah, diurut-urut sebut. Terus begitu kasih, Pak, ini kita dapat tugas, Pak. Pak, tahu Bapak lihat ini. Terus saya ngomong, salah semuanya. Loh, kok salah? Gimana salah? Saya beritahu. Kamu membuat urutan itu udah salah itu. Guru mengasih kamu urutan udah menyesatkan kamu. Loh, Pak, kan manusia mau nggak mau kan ada prioritas. Betul. Manusia. Kamu bicara apa ini? Bicara Tuhan. Kamu bicara Tuhan, bicara soal pemandangan, penilaian, mengukur secara manusia. Nggak bisa. Nih, tak kasih kamu. Mana? Nomor 1. Lihat ya. Lihat. Ada 3 orang. Nomor 1. Boleh ya? Dengar baik-baik. 1. Allah. Nomor 2. Siapa? Kamu siapa? Mama. Kamu siapa? Papa. Kamu siapa? Saya tulis lagi. 2. Allah. 3. Allah. Sampai 1.000.000 Allah. Dan nggak ada yang ini. Kenapa? Kalau kamu urutkan Allah dengan caramu, prioritasmu, Allah pun kamu urutkan nomor 1. Dia terhina. Kenapa? Karena kamu sudah menempatkan dia dalam pengukuran manusia, penilaian manusia. Kamu menghina dia. Nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan katakan, kasihlah aku dengan. Nah, nggak bisa kamu ngasih dan kasihlah sesamamu seperti apa? Segenap hati? No, dirimu. Ukurannya tetap manusia dengan manusia kan. Allah itu seluruh hidupmu. Allah karena memiliki semua hidupmu. Kamu nggak boleh mengasihi istrimu segenap hidupmu. Nah, kamu menghilangkan dia. Seluruh hidupmu untuk engkau sayang. Nah, kamu udah menyembah Allah lain. Tapi bangga kan. Cewek-cewek digituin bangga. Kamu cinta aku ya. Kamu sedang dijerumuskan jadi Allah. Kamu tahu nggak? Nggak boleh. Nah, sekarang kita pakai istilah yang ada ya. Istilah tentang Kristus ini. Perhatikan istilah ini. Nah, di dalam Alkitab, yang paling baik untuk mengungkapkan Yesus itu Allah, tanda petik, kita pakai istilah matematika. 100% Allah 100%, manusia 100%. Alkitab tidak pernah jelaskan itu. Jadi lebih baik jangan pakai itu. Semua yang di luar Alkitab jangan pakai. Karena itu pasti orang akan terjebak dengan pengukuran manusia lagi. Nah, bagaimana Pak cara makainya? Istilah yang Tuhan pakai adalah Yesus manusia seutuhnya, segenapnya, sepenuhnya. Nah, itu yang paling penting. Sepenuhnya manusia. Kepenuhan Allah, kepenuhan Kristus. Atau bahasa yang Tuhan Yesus katakan sesungguh-sungguhnya. Nah, amin, amin. Iya kan? Antropos, ya, manusia. Ya. Jadi Yesus adalah manusia sesungguhnya. Betul kan? Sepenuhnya, seutuhnya. Nah, itu lebih baik kita pakai itu. Nah, kalau kita pakai manusia 100%, dia Allah 100%, nah kita sedang menjebak diri kita sendiri dalam ukuran persentase.
Karena UB Tuhan tidak bisa diukur dengan persentase. Tuhan bukan 100. Nggak bisa kamu ukur Tuhan. 100 itu bukan Tuhan. 100 untuk manusia yang nilainya sempurna. Tapi Tuhan di luar itu. Tuhan di luar semua penilaian. Nah ini supaya kita nangkep gitu ya. Nah Pak, bedanya apa? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah, dan kedua sepenuhnya tuh sepenuh-penuhnya. Nah itu hanya Tuhan Yesus yang punya. Perhatikan ya. Jadi keunikan Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang adalah sepenuhnya Allah dan dia sepenuhnya manusia. Dan tidak ada pribadi lain selain dia. Jadi siapa yang bisa mengerti kepenuhan Kristus sebagai manusia sepenuhnya dan Yesus adalah Allah seluruhnya, sekutunya dia adalah Allah. Siapa yang bisa ngerti? Ya Yesus sendiri, bukan kamu. Kita hanya diberitahu dia adalah manusia seutuhnya, dia adalah Allah sekutunya dalam Alkitab, dalam ucapan dia. Bapa dan aku adalah satu. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya dia sendiri. Bagaimana menjelaskan? Ya dia sendiri. Di mana dia jelaskan? Ya di firman Tuhan. Jadi jangan karang-karang. Dan itu cara kita menjelaskan tentang Kristus. Loh Pak, orang kan susah. Ya memang susah. Dan harus lahir baru dulu. Harus dibuka pikirannya. Kalau debat kan kita nggak tahu siapa bilang. Saya pernah debat Tritunggal. Orang Tritunggal kan, wah gini-gini, usul. Wah itu nggak benar. Nggak bisa, saya nggak ngerti. Papa anak hubungan. Loh, saya beritahu. Yang hanya bisa menjelaskan Tritunggal itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Malaikat pun nggak dikasih hak untuk menjelaskan. Nabi nggak ada yang bisa menjelaskan. Jadi siapa Tuhan Yesus? Bisakah penjelasanmu Tritunggal lebih hebat dari Tuhan Yesus? Lebih gampang diterima dari Tuhan Yesus? Nggak ada. Jadi apa yang disampaikan Tuhan Yesus sampaikan pada orang. Tinggal kita memberitahu penjelasan-penjelasan. Ilustrasinya apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan air, es batu, uap, dan air. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini sama, nggak beda. Cuman kondisinya aja yang beda. Betul kan? Ini kenapa jadi uap, karena panas. Ini kenapa? Masa Tuhan karena panas jadi Yesus. Karena panas jadi begini. Kalau dingin jadi es, jadi Roh Kudus. Itu kan nggak mungkin. Kan beda seperti itu. Nah, kita tidak bisa menjelaskan hal seperti itu. Kenapa? Karena yang kita bisa jelaskan adalah ya Tuhan Yesus jelaskan. Loh, kalau saya nggak ngerti gimana? Makanya kamu harus apa? Lahir baru. Nikodemus kan masih ingat kan? Bagaimana saya bisa ngertiin? Kamu nggak ngerti, kamu tuh orang pinter. Rohanimu sangat tinggi. Masa aku bicara tentang dunia rohani, kamu nggak ngerti? Kamu harus lahir baru. Di mana lahir baru? Masa kepala saya masuk ke rahim ibu saya, dilahirkan kembali? Masa bayangkan profesor jawabnya kayak anak SD. Karena ketidaktahuan dalam rohani. Jadi jangan dipikir teolog-teolog yang rohaninya tinggi itu pinter-pinter rohaninya. Enggak. Malah kadang-kadang orang yang sangat sederhana di gereja, imannya itu lebih tulus, murni, dan sangat diberkati Tuhan. Karena nggak neko-neko ya. Lurus dia. Amin. Percaya. Udah, selesai. Orang sebut Bapak Iman, itu belum tentu Bapak Iman itu banyak terima firman. Saya beri contoh. Abraham, itu terima firman cuma berapa kali. Dipanggil Tuhan kan, lihat bintang, udah selesai ngomong. Terus anak kan, lihat anakmu, udah selesai. Betul? Tapi seumur hidupnya dia lakuin itu perkataan Tuhan. Kita setiap minggu dengar firman Tuhan. Satu pun nggak ada nyantol. Padahal kan tiap minggu belum lagi kamu kalau hari Sabtu ada pemuda, hari Jumat ada macam-macam kan. Bayangkan tiap minggu kamu diberi hak oleh Tuhan yang istimewa. Zaman sekarang ini zaman yang luar biasa. Firman Tuhan itu ada di mana-mana dan di mana-mana ada. Jadi mau buka di sini bisa, mau di situ buka. Saya kemarin waktu nunggu istri saya hampir 4 jam itu, saya belajar kembali sejarah reformasi. Bagaimana William Tyndale dibakar, John Huss dibakar, John Wycliffe dibakar, dan bapak-bapak gereja dibakar. Siapa yang bakar? Gereja Katolik. Kenapa mereka dibakar? Karena mereka dianggap sesat.
menerjemahkan Alkitab itu loh ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa yang bisa dimengerti. Kenapa bahasa Inggris? Karena Inggris menjajah banyak kan, mengelilingi dunia. Jadi melalui bahasa Inggris ini orang-orang Inggris kan membawa firman juga. Itu otaknya si William Tyndale, itu otak yang bisa 300 mendatang. Ya kita, otak kebo. Nanduk terus. Otaknya musuh. William Tyndale, John Huss, bapak-bapak reformasi awal itu otaknya cemerlang, dia bisa lihat bagaimana ngabarkan itu dengan luar biasa. Maka saya ngomong di sini sebagai mahasiswa, kan saya ngomong, saya belum ada kesempatan bertemu dengan Pak Ki dan Bulal. Ya karena saya nggak punya uang, kalau punya uang tak bayar sendiri. Studio ada studinya, tapi sekarang lagi diperbaiki. Nah, jadi bukan hanya satu studio, kalau bisa ada 3-4 studio. Jadi studio khusus yang audiovisual, yang untuk animasi, enggak tuh ke depan kalian tuh harus dibekali bukan ilmu pengetahuan tentang padi dan lain-lain. Menurut saya itu lebih dibekali digital. Soalnya depan capability itu luar biasa, dan panggil orang-orang itu, dan jadi kamu nanti begini di gereja, kamu bisa menolong gereja untuk menyeting itu semuanya dengan bagus, dengan mutu baik, dan kamu juga bisa syuting sendiri kan, dan membawa itu semuanya. Wah, itu terbuka luar biasa. Saya sudah ngomong beberapa rektor-rektor yang sudah 10 tahun yang lalu, dan saya beritahu, dan orang ngomong saya, wih Pak, Bapak itu videonya udah ratusan ya. Wah, malah Pak Stephen, Pak, katanya. Dan serius semua lagi katanya. Itu pengajaran semua lagi. Bapak punya video itu kan. Jadi bukan khotbah, tapi isinya tuh betul-betul Pak. Nah, ya, itu memang dari awal saya punya visi itu tahun 88 itu diberitahu oleh Profesor Taylor, kamu harus kerjakan sekarang walaupun sederhana kerjakan, dan nanti hasilnya kamu 10 tahun 20 tahun baru kamu tahu. Dan yang paling mempengaruhi adalah dunia digital. Sekarang kamu lihat Ragi yang ada, website itu Ragi yang Kristen, anak muda itu siapa lupa saya. Itu pengikutnya 200.000 orang. Kamu punya gereja apa bisa orang 200.000 orang? Gereja tanpa tembok itu. Nah, kalian bisa menjadi gembala-gembala yang namakan apa? Artificial intelligence gembala. Atau digital, pendeta digital. PDT kan, pendeta digital kan sama kan. Nah, kalau itu bisa, kamu berkati orang banyak. Saya aja kewalahan. Kalau ada orang pertanyaan itu saya kewalahan. Saya nggak ada waktu jawab. Karena dari komentar. Ya, dan apa ya? Ada yang kurang ajar ada. Pokok menyesatkan kami. Kamu jadi apa? Pendeta kamu mau marah-marah gitu. Oh banyak ada gitu. Tapi saya biarin. Akhirnya saya tutup. Ada orang datang, Pak, jangan Pak, main gitu nggak ada gunanya. Bapak close aja komentar ini. Supaya orang nggak lihat itu semua, nggak ada gunanya. Penting mau denger nggak, udah selesai. Jadi jangan kasih kesempatan untuk merusak katanya, karena itu bisa merusak di dalam. Komentar-komentar bisa nyerang semua kan. Antara yang pengomentar bisa berantem banyak tuh. Ngolong-ngolongin, wah nggak karu-karuan kata kasar kan, corok juga. Jadi kata, oh iya benar juga sih. Itu jangan kasih komentar, tutup aja. Akhirnya saya tutup tahun 2000 berapa ya? 2009 saya tutup komentar. Sebenarnya banyak yang baik sih, cuman akhirnya saya tutup ya udah. Karena apa? Karena ya itu tadi menjaga-jaga jangan sampai itu bisa dibawa ke ranah hukum. Di situ kita harus hati-hati. Nah, itu kalau bisa itu dipikirkan ke depan. Jadi apa ya? Evangelism in digital world. Nah, itu harus ada. Kalian coba pikirkan nanti di-share-kan. Jadi share di kelas dulu aja atau sesama teman, jadi share. Nanti ditajemi. Jadi kita menjadi satu MTS ini menjadi satu sekolah misi yang menyiapkan untuk misi yang tak terbatas digital, dunia digital. Pak, kameranya? Kamera beli. Saya ada digital. Saya lagi minta beli baru, kalau itu dibeliin oleh gereja yang baru. Nah, yang punya saya ini yang saya beli udah 10 tahun itu mau saya persembahkan sini. Jadi kalian bisa pakai itu. Cuman harus hati-hati itu karena pekat. Ya pekat. Jadi nggak boleh kasar. Kemarin kasar sedikit itunya ganti mikrofonnya. Karena yang dulu colok-colok ini jebol.
ganti mikrofon 250.000. Karena itu dalamnya ada rangkaian dan belum tentu ada. Pas itu ada. Jadi belum tentu ada, udah gitu mahal harganya. Saya punya yang lama punya gede itu kan yang asetnya segini. Terus ada yang kecil, sampai kiri kecil kan. Nah, sekarang udah pakai hard disk kan, yang baru-baru hard disk. Saya lagi doa untuk laptop baru untuk gereja yang terbaru multimedia. Nah, itu harusnya multimedia pakai laptop yang canggih. Sekitar 20 juta. Sebenarnya kamera di sini ada, yayasan biasa. Ya, oke. Ya, ini termasuk yang di tempat yang lainnya. Jadi supaya kita bisa membantu orang-orang Kristen belajar, termasuk kita mau rencana kita mendirikan seminari digital. Rencananya. Jadi sekolah teologi digital. Ya, kalau saya sih ininya udah ada semua. YouTube-nya udah ada semua. Ya, oke. Kelahiran anak darah, saya tidak membahasnya ya. Nah, kita lihat sekarang ini yang terakhir. Perhatikan baik-baik. Dengan adanya Yesus sebagai manusia atau sebagai Allah, itu ada negatifnya. Ada dampak yang sangat bahaya sekali. Apa? Jadi terlalu manusia, tanda petik manusiawi, akhirnya Tuhan Yesus tidak dihargai. Ya. Coba kita lihat Matius 4, 23-25. Matius 4. Ya. Demikian firman Tuhan. Mereka Matius 4 itu. Ini kok saya loncat-loncat ya? Bukan Matius. Matius 4. Nah ini. Kemudian Yesus berkeliling ke seluruh daerah Galilea mengajar di sinagog-sinagog. Nah, perhatikan. Jadi tiap hari Yesus itu ngapain? Berkeliling saudara ke sinagog-sinagog mengajar. Nah, saya itu nggak setuju ya. Ini pengabaran Injil yang menghilangkan pengajaran. Kamu sedang banyak membuat orang itu hanya tahu di depan, terus intinya itu rusak semua. Itu penginjil-penginjil yang cuman ngabarkan Injil selesai, itu nggak pernah ngajar, nggak pernah membawa Kristus diajarkan dan dihidupkan. Itu semua cuman kayak orang itu sprite bus besar, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena kita tidak meniru Tuhan Yesus. Perhatikan Tuhan Yesus. Tiap hari keliling untuk apa? Mengajar. Mengajar apa? Saya tanya. Tuhan Yesus pakai Alkitabnya apa? Kan perjanjian baru ada yang saya. Oh ya Pak, itu pakai perjanjian baru. Kamu gila, perjanjian baru. Yesus aja belum mati kok. Perjanjian baru ada nggak ada? Yang ada itu Taurat ya, yang 39 kitab itu perjanjian lama. Dan 39 kitab perjanjian lama itu yang dibahas Tuhan Yesus yang diajarkan, dijelaskan 3,5 tahun. Di sinagog itu diajarkan itu. Pusatnya itu siapa? Saya ini loh. Makanya orang Farisi Taurat ini marah. Betul-betul marah luar biasa. Kamu tuh Tuhan gitu. Dia menyembuhkan orang dosa, dia marah gitu. Ya, ini perhatikan ya. Jadi penginjilan itu tidak mungkin meninggalkan pengajaran. Dan beritanya tahu pertobatan dan pengampunan. 2. Kalau kamu memberitakan kenikmatan hidup, kesejahteraan, hidup enak, kamu sedang tersesat. Dan banyak orang-orang pendeta tersesat karena isinya khotbah tiap hari mujizat terus saja. Yang diomong dari mimbar ke mimbar mujizat aja. Tapi sebaliknya juga ada yang mimbar ngomongnya penderitaan terus penderitaan. Itu juga salah. Sama-sama ekstrem sini. Teologi kerbau. Tahu kerbau? Kerja berita kerbau. Itu orang Korea yang punya teori namanya Chwan Seng Song. Ya, kalau kamu di misi pasti baca buku itu. Saya udah baca.
teologi penderitaan. Jadi menderita karena memang bangsanya menderita, dibuang oleh China kan itu kan sejarahnya Korea, Jepang itu kan bangsa China yang pinter-pinter yang akhirnya tidak bisa bertahan melarikan diri dan mendirikan negara baru. Itu Korea dan Jepang. Maka semua bahasa Jepang Korea berasal dari China itu dasarnya itu. Oke, ya perhatikan. Salah juga. Yesus berkeliling ke seluruh daerah Galilea mengajar di sinagog-sinagog mereka, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, Injil itu diberitakan, Kristus mengajarkan apa yang diajarkan, seluruh nubuatan perjanjian firman Allah dia beritakan, diajarkan dan diberitakan apa? Yang diberitakan apa? Ada kelegaan, ada pelepasan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Nah, itu yang diberitakan. Tapi dia ngajar apa? Hidupku ada dalam seluruh kitab suci. Nah, itu diajar. Yang diberitakan apa pada dunia? Ada keselamatan, ada kemenangan, dan berita sukacita. Namanya Injil kan berita kemenangan. Ayo, kamu mau ikut enggak ini? Dosamu akan diampuni. Orang-orang yang berdosa, yang orang tahu dosanya seberat apa, datang dan mereka kemudian dibenarkan Tuhan satu persatu. Tapi yang merasa dirinya, aku nggak berdosa, aku berdoa dengan bangga, aku ini kan pengerjaanmu Tuhan. Aku ini kan tidak seperti orang-orang itu. Aku berpuasa Senin Kemis. Aku bukan perampok, bukan pezina. Tuhan katakan apa? Orang ini nggak masuk surga, masuk neraka dia. Siapa yang masuk surga? Nah, orang-orang yang mendengar Injil dan dia betul saya berdosa, tepuk-tepuk dada dia nangis datang pada Tuhan. Nah, orang ini dibenarkan Tuhan masuk surga semua. Jadi neraka tempatnya siapa? Para pendeta, penginjil, gitu kan, pengerja. Waduh, celaka itu. Makanya Matius 7, 21, 23. Apa? Teriakannya. Matius 7, 21, 23. Coba baca. Matius 7, 21, 23. Coba. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan. Bukankah kami berkumpul di dalam dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripada padaku, kamu sekalian apa dikatakan? Pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Bayangkan kamu melakukan mujizat, melakukan pelayan tersebut. Itu jahat semua. Ngeri nggak? Nah, siapa yang sering berseru Tuhan, Tuhan? Siapa yang sering? Saya tanya, Tuhan, Tuhan, siapa itu? Kan dua macam orang. Satunya orang berdosa yang sungguh berdosa, yang satu orang yang merasa dirinya tidak pernah berdosa. Siapa ini? Orang Farisi, ahli Taurat, pendeta, nah semua itu kan. Orang rohaniawan semua yang tinggi-tinggi semua. Aduh, masuk dalam neraka paling bawah lagi. Ya. Makanya kita bersyukur kita bisa mengenal Tuhan dengan kerendahan hati itu ya. Dan karena hanya manusia. Oke. Pasal 6 ayat 3. Coba pasal 6 ayat 3. Matius pasal 6 ayat yang ketiga. Tapi jika engkau memberi sedekah, malah diketahui mungkin apa yang dituntut. Oke. Ya. Pasal 13 ayat 53 58, pasal 13. Pasal 15. Pasal 13 sorry, 13. 5358. Ya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, dia pun pergi dari situ. Tibanya di tempat asalnya, Yesus ajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata,
Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat yang datangnya di situ. Iya. Ya. Kenapa sih Tuhan Yesus itu kayak orang itu nggak percaya gitu? Kan teman saya, kok bisa kayak gitu? Nah, karena tidak percaya melihat kemanusiaan Kristus dan tidak melihat keilahiannya, maka apa yang terjadi resikonya? Yang nggak ada kuasa ilahi yang turun, yang bisa mereka terima, yang mereka bisa akui itu kan. Jadi mereka nggak percaya, jadi mujizat pun mereka tidak menerima itu. Jadi iman itu berkaitan dengan apa? Sebab akibat di dalam kepercayaan kita. Ada orang begini, oh saya nggak percaya gini-gini, saya nggak percaya ada mujizat. Sampai kapanpun kan nggak akan dapat mujizat. Tapi kalau orang terbuka dan dia kemudian percaya ada mujizat, walaupun mujizat nggak setiap kali ada, nggak setiap kali kebagian itu mujizat. Terus kemudian kasih mujizat oleh Tuhan. Dan kita merasakan itu, atau kita pernah merasakan baru tahu sekarang. Kayak saya gitu. Saya baru tahu, wah, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Coba saya bisa bisa selamat dengan 3 taruhan nyawa, dengan 3 cadangan nyawa. Dan saya nggak tahu apakah saya punya cadangan keempat nyawa saya. Dari waktu saya kecelakaan, kepala saya hancur. Ini sampai sekarang ini kan pen-pennya segini. Ini di sini pen. Untuk nyambung tulangnya. Kalau enggak, saya ini nggak ada tulangnya di situ. Ketaper ini. Dan hebatnya apa? Waktu ketaper ini ya kan pakai helm ya. Helmnya pecah. Saya hidup dan sampai sekarang ya walaupun nomor darah itu sakit sih. Dalam arti sakitnya nggak kebayang gitu. Kepala. Tapi Tuhan kasih selamat dan bisa jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, dan nggak kekurangan apa-apa gitu. Saya punya teman gitu, kepalanya itu seperempat hilang, jadi nggak ada, otaknya cuma tinggal segini. Jadi ini fresh gitu. Jadi orang lihat kayak film kartun, manusia yang cuma ini gitu. Tapi jadi dosen di UKDW. Jadi murid-muridnya kalau liatin ini, ngeri juga lihat gitu kan. Nah, masih bisa. Nah, karena kondisi kemanusiaan yang terlalu dilihat dan merasa sama dengan kita manusia, akhirnya nggak bisa menghormati apa? Keilahiannya. Itu kelemahan kita sebagai manusia. Di situ. Jadi artinya apa ya? Menyepelekan. Maka Tuhan katakan tidak ada mujizat terjadi di tempat saya. Nah, di situ jeleknya. Tahu John Sung, itu lahir di satu kota dari kota kecil, dan itu kota yang banyak sekali martirnya orang Chinese di sana yang dibunuh, dan bukan dibunuh, disiksa pokoknya di situ. Dan di situ lahirnya seorang John Sung. Dan waktu John Sung lahir dan besar, dia tanya, kamu dari mana? Kok ada ya dari Nazaret orang? Nah, itu menghina sekali. Artinya kok besok ada orang pinter gitu kan? Kok ada orang hebat dari kota yang kecil kayak gitu? Rasanya nggak mungkin. Pendidikannya nggak ada. Termasuk waktu Petrus berkhotbah, orang kan, kamu ini siapa? Lain-lain kok bisa khotbah? Dari mana kok bisa khotbah? Jadi begini. Nah, ini kita belajar. Tuhan Yesus punya satu pendekatan approach ya, dan juga satu cara mengajari yang sangat ajaib. Nggak seperti kita berteori. Tuhan Yesus nggak pernah nyatok target saya apa, nggak ada. Semuanya ada karena dia Tuhan. Semua ada di seluruh hidupnya. Perhatikan, waktu murid-murid bisa berkhotbah dan langsung khotbah isinya langsung baik dan benar dan semua seturut dengan apa yang dia ucapkan, itu karena dia bukan belajar berkhotbah tapi menghidupi khotbah. Bisa ngerti? Jadi kalau kamu datang ini, saya belajar Pak, gimana Bapak ngajar gini? Bukan salah kamu. Apa yang saya ajar ini lebih penting dari saya apa yang saya lakukan ajarnya. Jadi waktu saya mendengar Yesus mengajar, saya murid-muridnya, saya dengar, oh iya benar. Dan saya merasakan, terus kemudian meresapinya, mengalaminya,
Dan kemudian saya begitu Yesus mati, saya ditugasin kan, persis seperti Tuhan Yesus, saya korbannya sama. Kenapa? Karena saya menghidupi semua. Dan satu-satunya guru yang sempurna itu Tuhan Yesus. Dan nggak ada yang bisa seperti dia. Jadi 11 murid itu begitu sempurnanya memberitakan dia dan tanda petik nggak akan sesat. Kenapa? Karena dia bukan seperti kita belajar teori gimana ya. Oh, kamu harus persiapkan materinya, kamu kan ini. Tapi kamu menghidupi dulu apa yang diajarkan. Apa sih intinya? Oh, ini betul. Nah, soal tetek bengek itu Roh Kudus yang atur semua. Saya itu nggak pernah pikir saya jadi pendeta, saya jadi bosan, nggak ada di pikiran saya. Saya tahu nggak, saya punya SKS itu lebih dari 200 modul. Persyaratan itu 160, paling tinggi. Jadi kalau secara akademis gitu ya, karena sudah banyak, saya tuh bisa dapat dokter, bisa 2. Seharusnya. Kenapa? Selama 13 tahun saya kuliah. Karena saya nggak mikir soal kuliah itu apa, gelar, nggak ada pikiran saya gitu. Yang saya cari apa? Di mana saya bisa belajar tentang Yesus seutuh-utuhnya sebaik-baiknya, dan saya cari siapa orang-orang yang benar-benar mengerti Kristus, mengerti firman Tuhan. Wah, di situ saya mulai berjalan. Waktu saya datang ke STTRI di Jakarta, di Mampang, Perapatan, Jakarta, masuk ke sekolah itu, saya tuh nggak tahu ini sekolah teologi atau bukan, nggak tahu. Dan itu waktu awal pertama kali, muridnya cuma ada 3-4 orang. Dan saya datang itu 2 bulan sekali. 1 semester 2 bulan. Saya kerja 4 bulan. 2 bulan ini. Kan ada kelas intensif. 2 bulan. Saya ikut kelas sampai 8 tahun. 8 tahun. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Senin saya pulang pagi. Naik kereta. Saya ngajar. Terus Jumat balik lagi. Dan kemudian waktu yang 2 bulan, saya 2 bulan penuh di sana. Jadi setiap minggunya saya bolak-balik. Bayangin. Itu 4 tahun yang bolak-balik, dan kemudian saya penuh itu yang 2 bulan itu 4 tahun 2 bulan. Kalau 2 bulan apa? Yang 1 semester 2 bulan, bukan setahun 2 bulan. Jadi setahun 4 bulan. Dan murid saya itu akhirnya apa? Mau jadi murid saya, tak tinggal seperti itu. Jadi saya bayar sendiri semua. Saya kerja, saya bayar. Saya kerja, saya bayar. Jadi saya kuliah itu semua itu Tuhan atur semuanya. Dan begitu dilihat oleh Profesor Joseph Tong, adiknya Pak Stephen Tong, dilihat kan dia punya sekolah yang saya sekolah di sana, IDS. Kamu tuh kebanyakan. Ini kuliahmu kebanyakan, ini udah ratusan ini. Belum lagi ini semuanya, belum lagi kamu yang di Surabaya ini. Ya memang saya nggak niat untuk, nggak bisa. Kamu langsung aja ambil MTH. Terus masuk ke kelas doktorat. Terus gimana? Udah nanti cari sponsor. Dari awal sampai akhir sponsor. Mana bisa saya bayar? Perjalanan aja yang nggak bisa bayar. Waktu itu 600.000. Dan di sana kan harus ada jaminannya $5.000. Jadi saya kalau pergi ke Amerika, kamu harus ada jaminan $5.000. Nah, orang sana siapa yang jamin kamu? Supaya nggak keleleran kamu. Iya kan, kalau di sana nggak ada yang jamin, siapa kamu? Nah, yang jamin siapa? Yosef sendiri yang jamin. Dan untungnya di sana ada asrama, kita masuk asrama. Ya. Dan itu pengalaman yang unik. Ya. Jadi seorang nabi bukannya tidak dihormati, kecuali di tempat asalnya dan di rumahnya sendiri. Dan ia tidak melakukan banyak mujizat di sana karena ketidakpercayaan mereka. Ya. Oke, kita bersyukur ya, ini sudah lewat ya. Nah, kita sudah belajar tentang kemanusiaan dan keilahian Kristus. Nah, kita akan besok minggu depan tolong dibaca tentang ini ya, ketidakberdosaan Kristus. Ya. Ketidakberdosaan Kristus. Mungkinkah Yesus berdosa? Nah, itu diskusinya. Mungkinkah Yesus berdosa? Kalau tidak mungkin, kenapa dia dicobai? Kalau mungkin, dan yang mencobai tahu nggak bisa dicobai, ngapain dia nyobai juga? Jadi apa fungsinya pencobaan Tuhan Yesus? Kalau setan tahu Yesus anak Allah,
Kenapa dia mencobai? Ya, mungkin nggak Yesus berdosa di situ? Ya, mengapa Yesus tidak berdosa? Nah, itu semua berkaitan dengan sifat manusiawi dan sifat ilahi. Ya, dan itu tidak bisa dicampur, tetapi tidak bisa juga tidak bisa juga dibedakan. Ya. Tidak bisa dicampur, tidak bisa disamakan, ya, tapi bisa dibedakan. Nah, itu nanti saya akan jelaskan. Ya, ayat-ayatnya ada semua. Ya. Ketuhanan Kristus itu sudah bisa dipelajari di YouTube saya, nanti coba dilihat aja. Itu ada 8 seri. Oke, yang terakhir nanti kita terakhir kapan ini? Awal Desember. November. Soalnya Desember itu tanggal 1 Ada kegiatan. Oh, Natal. Oh, nggak bisa. Berarti kita tinggal 4 kali pertemuan ya. Oke, nanti kita pelajari yang doktrin Roh Kudus. Kalau udah ini selesai, kita masuk khususnya doktrin Roh Kudus. Nah, di dalam doktrin Roh Kudus itu saya punya banyak YouTube yang berkaitan dengan hujat Roh Kudus, dosa-dosa dan pekerjaan Roh Kudus itu banyak sekali. Kalau ada kesempatan nanti dibaca atau dilihat, dan saya akan share di YouTube ya, di WA. Itu ada. Jadi dosa menghujat Roh Kudus. Yang terakhir kemarin ada seminar online. Nah, saya mengajar tentang banyak orang bingung soal menghujat Allah, menghujat manusia, menghujat Roh Kudus, dosa sengaja, dosa tidak sengaja, dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, itu apa? Ya. Itu sebenarnya jelas di Alkitab, sangat jelas. Ya. Oke, kita akan masuk dalam doa. Minta Yosua minta doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk materi ini, karena kami kita kuat Tuhan dalam kami pengharapan pada Engkau sendiri Tuhan. Ini berkati buat kami yang ada, Tuhan berkati keluarganya, berkati juga pelayanannya dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, thank you. Pak Amun.